hari Minggu kembali kita bertemu di ibadah Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, saya ingin tanya, gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan. Nah adik-adik, tak bosan-bosannya kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik, dengan cara yang pertama, ketika adik-adik berpergian keluar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker ya. Dan ketika balik ke dalam rumah, jangan lupa cuci tangan dan kaki adik-adik dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir ya adik-adik. Dan juga jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi kakak ingin adik-adik mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu dan juga amplopnya, dan nanti amplop ini bisa adik-adik serahkan kepada mama papa kalian ya. Nah yuk, sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembukaan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk kita satu dalam doa. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau masih menjaga dan menyertai kami semua. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah doa Kau pengasih syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah dipegang Alkitabnya? Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita. Dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Nah adik-adik, Imamat perjanjian lama apa baru? Ayo, lama apa baru? Lah, perjanjian lama. Sudah ketemu? Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnya mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patang emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Nah adik-adik, dari pembahasan kita yang tadi dari perikop Imamat 8 ayat 1 sampai di 10, di situ ada tokoh-tokoh. Siapa aja ya tokoh-tokohnya? Ada siapa? Musa, Harun, dan anak-anaknya Harun. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Musa untuk mentabiskan Harun. Dia ingin mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai apa ya adik-adik? Bisa tebak? Sebagai imam. Nah, adik-adik, coba adik-adik baca Imamat 8 ayat 1 dan 2-nya. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa, dibilang, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Nah, di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan semua perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam. Nah, adik-adik, di situ ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, apakah
Apakah Musa menolak? Apakah menolak? Tidak. Musa mendengarkan semua perintah Tuhan. Dia menyiapkan semua itu. Nah, adik-adik tahu apa saja sih kriteria dari imam itu, dari seorang imam itu? Imam itu harus yang baik, harus yang kudus. Kudus itu artinya tidak bercela, tidak melakukan kesalahan, selalu mematuhi perintah Tuhan. Nah, di sini siapa sih yang ditunjuk atau siapa sih yang berhak untuk menunjuk orang itu sebagai imam atau yang berhak untuk memilih dia sebagai imam? Apakah orang-orang di sekitar mereka atau Musa? Saya maunya ini saja. Apakah seperti itu? Tidak, adik-adik. Semua itu dipilih langsung oleh Tuhan. Tuhan yang memilih langsung Harun dan anak-anaknya. Karena di mata Tuhan itu Harun dan anak-anaknya itu hidupnya kudus, tidak bercela. Mereka selalu dengar-dengar akan perintah Tuhan, selalu mematuhi perintah Tuhan, menjauhi semua larangan-larangan yang Tuhan suruh. Nah, adik-adik harus fokus, tidak boleh mendengarkan bisikan-bisikan atau kemauan daging adik-adik, kemauan hati adik-adik yang aku maunya begini aja, nggak menurutin perintah mama papa. Nah, itu semua godaan yang sering kali menghampiri kita, bahkan kakak juga. Nah, kalau seperti itu kita harus apa ya adik-adik? Harus menguatkan hati kita, harus fokus sama perintah Tuhan. Tidak boleh melenceng ke kanan, tidak boleh melenceng ke kiri, harus fokus. Nah, adik-adik, kakak punya satu game. Games ini boleh dibilang melatih konsentrasi adik-adik. Adik-adik bakal konsen gak nih dengan apa yang kakak bilang? Game ini adalah untuk melatih konsentrasi adik-adik dan dengarkan apa yang kakak bilang, dengarkan ya. Nah, adik-adik jangan ditutup matanya, buka matanya, kita akan mendengarkan apa yang kakak bilang, oke? Untuk melatih daya konsentrasi adik-adik. Kalau kakak bilang pegang mulut, nah adik-adik pegang apa tuh? Benar apa salah? Kita mulai lagi ya. Kalau kakak bilang adik-adik pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang mulut, pegang telinga. Nah adik-adik, jawabannya benar apa salah? Apakah adik-adik konsentrasi? Nah adik-adik, itu semua adalah untuk melihat konsentrasi adik-adik. Fokus nggak adik-adik mendengarkan apa kata-kata kakak? Nah, game ini juga sama. Kita harus fokus pada perintah Tuhan. Jangan mendengarkan kanan dan kiri. Kita harus mendengarkan, fokus pada perintah Tuhan. Selalu mematuhi apa yang Tuhan suruh. Nah, adik-adik, di sini siapa yang ingin hidup menurut kehendak Tuhan dan selalu mendengarkan perintah Tuhan? Kakak berharap adik-adik semua mau selalu turut kehendak Tuhan dan selalu mendengarkan perintah Tuhan, sama seperti Musa, Harun, dan anak-anaknya. Amin adik-adik. Nah, adik-adik kita akan segera merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
waktunya kita untuk memberi persembahan. Siapkan amplop adik-adik. Nanti amplop ini bisa adik-adik serahkan kepada mama papa kalian ya. Sudah disiapkan semuanya? Kita akan menyanyi lagu persembahan Aku Bawa dan Berikan. Oke? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, kita akan memasuki doa. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan doa syafaat sekaligus mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau masih menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Ya Bapa, baru saja kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, menjadi terang bagi langkah kami, dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu menjadi murid-Mu, menjadi umat-Mu yang patuh dan setia, dan selalu dengar-dengaran sama seperti Musa, Harun, dan anak-anaknya Bapa. Sehingga kami dapat mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Ya Tuhan, baru saja juga kami telah menyelesaikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada saat ini sedang dilanda dalam COVID-19 ya Bapak. Kiranya Kau memberkati sehingga permasalahan COVID ini dapat segera berakhir. Berkati pemerintahan ya Tuhan, dari presiden sampai kepala daerah yang terendah ya Bapak, sehingga mereka dapat bekerja sama bahu-membahu untuk membasmi COVID-19 ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka bisa segera sembuh, dapat berkumpul lagi bersama-sama kami, beraktivitas kembali lagi seperti sedia kala ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, supaya gereja-gereja-Mu ini dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu saja ya Bapak. Ya Tuhan, inilah doa kepada syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memakai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik tahu lagunya? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Masih tetap dalam sikap berdirinya, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, baru saja juga kami telah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi pelajaran bagi kami anak-anak-Mu untuk selalu menjadi umat-Mu yang baik, bentara muda-Mu,
yang bisa Engkau andalkan ya Bapa, yang selalu dengar-dengaran dan patuh pada perintah Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa Engkau pada syukur kami, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.